warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha dari semester 5B, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video ini, saya akan memaparkan materi tentang sistem pemrosesan transaksi, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hasbunaim Haddad Eskom Mkom. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Apa itu sistem pemrosesan transaksi? Sistem pemrosesan transaksi merupakan sebuah sistem informasi yang paling sederhana. Kenapa demikian? Karena kegiatan utama dari sistem pemrosesan transaksi ini, kegiatannya meliputi mencatat data, memproses data, meningkatkan kinerja atau pelayanan, serta menghasilkan informasi yang baku. Selanjutnya ada karakteristik dari sistem pemrosesan transaksi, di mana karakteristik dari SPT ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi berfungsi untuk mencatat ke dalam basis data. Yang kedua, sistem pemrosesan transaksi digunakan oleh pengguna akhir. Yang ketiga, sistem pemrosesan transaksi menyajikan laporan yang baku. Yang keempat, sistem pemrosesan transaksi diperlukan harian. Yang kelima, sistem pemrosesan transaksi berguna untuk membuat keputusan secara terstruktur. Dan yang terakhir, sistem pemrosesan transaksi menggunakan perangkat input dan output yang bervariasi. Selanjutnya itu ada komponen dari sistem pemrosesan transaksi, yaitu yang pertama prosedur, yang kedua perangkat, yang ketiga dokumen, yang keempat sistem pengendalian internal, dan yang terakhir itu basis data. Baik, selanjutnya yaitu tentang operasi data. Pada dasarnya, data merupakan bahan mentah yang harus ditangani dan ditempatkan dalam hubungannya yang berarti sebelum data tersebut menjadi berguna bagi penerimanya. Peran operasi data yaitu sebagai mesin-mesin sederhana yang berguna untuk menghasilkan informasi. Apabila informasi yang dihasilkan sangat kompleks, maka akan tersusun dari berbagai kombinasi operasi data. Untuk menyusun data dan mendatangkan hasil yang berarti, maka perlu beberapa kombinasi yang harus dilaksanakan. Menurut Burch dan Strater, ada 10 operasi data yang mampu menghasilkan keluaran penting dalam setiap sistem informasi, yaitu yang pertama capturing, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga penggolongan, yang keempat penyusunan dan penyortiran, yang kelima peringkasan, yang keenam penghitungan, yang ketujuh penyimpanan, yang kedelapan pengambilan kembali, yang kesembilan reproduksi, dan yang terakhir yaitu pengkomunikasian. Selanjutnya yaitu metode pengolahan data. Menurut Burch dan Strater mengatakan bahwa ada 4 hal penting yang perlu untuk diketahui dalam metode pengolahan data. Yang pertama yaitu manual, yang kedua electromechanical, yang ketiga punched card equipment, dan yang terakhir electronic computer. Selanjutnya yaitu pertimbangan seleksi metode pengolahan data. Persyaratan pengolahan data dapat didasarkan pada 4 pertimbangan, yaitu yang pertama, volume unsur-unsur data yang dimuat, yang kedua, kompleksitas operasi-operasi pengolahan data yang dilakukan, yang ketiga, pembatasan waktu pengolahan, dan yang terakhir yaitu tuntutan melakukan penghitungan. Sedangkan untuk mengetahui pencapaian hasil, ada 15 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu investasi awal, yang kedua pengadaan, yang ketiga perubahan, yang ketiga persyaratan pegawai yang terlampir, yang kelima, biaya variabel, yang keenam, penyesuaian, yang ketujuh, keluasan, yang kedelapan, kepandaian dalam banyak hal, yang kesembilan, kecepatan pengolahan, yang kesepuluh, kemampuan membuat perhitungan-perhitungan, yang kesebelas, kontrol pengolahan, yang kedua belas, penemuan kesalahan otomatik, yang ketiga belas, kemampuan mengambil keputusan, yang keempat belas, kesalahan sistem, dan yang terakhir yaitu tingkat otomatisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan penyampaian materi tentang sistem pemrosesan transaksi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.